Baik, kita mulai acara pada siang hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Jurusan Tafsir Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Ibu Dr. Haji Khairul M.Ag. Yang kami hormati Ketua Umum JHMS periode 2016-2017 sekaligus pendiri komunitas BNN Ustadz Muhammad Fatihuddin SSOS. Serta tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dalam acara webinar Harlah ke-26 JHMS atau Jami'iyatul Hufadz Mahasiswa di Surabaya dengan mengusung tema implementasi Al-Quran sebagai peredam gejolak keresahan masyarakat di masa pandemi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri acara webinar ini walaupun hanya secara virtual. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir Yaumul Qiyamah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjut dengan sambutan, kemudian acara inti yang akan dipandu oleh moderator. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita buka acara webinar pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga apa yang menjadi niat baik kita dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadniyah wa ala mana wassalafuna sholih bisri asrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Wintono. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudari Wintono. Baik, kita memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Saudari Adinda Sofiatun Nabila. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Oh ya, sebelumnya saya perjelas dulu bahwa saudari ini merupakan Ketua Umum JHMS periode 2020-2021. Baik, kepada saudari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami hormati Ketua Yayasan Mahasiswa di Surabaya beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Khairul Umami MAG selaku pemateri. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Fatihudin, Sarjana Sosial selaku moderator, dan tak lupa segenap panitia dan peserta webinar yang dirahmati Allah.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir secara virtual pada acara webinar ini. Kedua, sholawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan kelak di hari kiamat. Saya selaku perwakilan dari panitia mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar ini, yang mana webinar pada kali ini memiliki tema yaitu implementasi Al-Quran sebagai peredam gejolak keresahan masyarakat di masa pandemi. Teman-teman yang dirahmati Allah, acara ini merupakan salah satu persembahan dari kami dalam rangka memperingati hari lahir Jam'iyatul Fuqahat Mahasiswa di Surabaya yang ke-26. Sesuai dengan pedoman dan motto JHMS, yaitu memasyarakatkan Al-Quran dan mengal-Qurankan masyarakat, kami berharap acara ini dapat memberikan ilmu dan kemanfaatan bagi kita semua. Teman-teman yang berbahagia, atas terselenggaranya acara ini kami ucapkan banyak terima kasih terutama kepada Ibu Umami selaku narasumber, kepada moderator dan para peserta webinar yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti acara ini. Dan kami menjunjung penghargaan tertinggi kepada segenap tim panitia yang sudah bekerja keras demi suksesnya acara ini. Kami juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada acara ini, baik dari penyajian materi maupun keterbatasan fasilitas. Untuk itu, kami mohon maaf atas segala kekurangan tersebut. Akhir dari kami, selamat mengikuti webinar ini dengan baik. Semoga bermanfaat ilmu yang didapatkan nanti untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudari Adinda. Baik, kita memasuki acara yang keempat, yaitu acara inti, pemaparan materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh moderator. Sebelumnya, saya perlu ingatkan kepada peserta diwajibkan menonaktifkan mikrofon dan menyalakan mikrofon kembali apabila ingin bertanya nanti di sesi tanya-jawab. Baik, kepada moderator, Ustadz Muhammad Fatihuddin, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan Ibu Dr. Hajah Khairul Umami MAG selaku narasumber kita pada pagi menjelang siang ini, dan juga kepada para panitia Harlah JHMS yang ke-26. Semoga organisasi ini menjadi organisasi yang tetap bisa berjalan dengan baik dan bisa membawa berkah bagi kita semua. Dan juga tidak lupa kepada para peserta webinar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai webinar dengan tema yakni implementasi Al-Quran sebagai peredam gejolak keresahan masyarakat di masa pandemi. Yang kita ketahui pada masa pandemi ini banyak sekali hal-hal yang tidak terduga sebelumnya. Apa yang kita rencanakan di jauh-jauh hari menjadi terhambat ataupun lebih parahnya menjadi salah satu hal yang buruk bagi perjalanan hidup kita. Seiring berjalannya waktu, wabah yang tak kunjung usai ini pasti menimbulkan keresahan dan kecemasan bagi kita.
pribadi masing-masing. Oleh karena itu kita sebagai umat muslim tentunya yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadis wajib mempelajari atau mendiskusikan bagaimana sih caranya bisa meredam keresahan di kala pandemi ini dengan implementasi Al-Quran. Untuk materi ini nanti akan disampaikan oleh beliau, yakni Dr. Hajah Khairul Umami MAG. Alhamdulillah saya sangat sangat bangga sekali bisa menimba ilmu dari beliau. Sebelum kita mulai, untuk kurikulum vitae dari Dr. Hajah Khairul Umami MAG akan saya bacakan. Beliau dengan nama Dr. Hajah Khairul Umami MAG lahir di Surabaya pada tahun 1970. Alamat sekarang Sidosermo PDK 2 nomor 209 Surabaya. Nomor 219 Surabaya. Dengan nomor telepon mungkin nanti ada yang bisa konsultasi ataupun meminta bantuan via chat dengan beliau dengan nomor kontak 081 2161 08268. Riwayat pendidikan beliau yakni TK Kuncup Bunga Surabaya, MI atau SD-nya di MI Al-Khairiyah Surabaya, jenjang SMP di SMPN 14 Surabaya, dan MAN Tambak Beras Jombang. Beliau melanjutkan perkuliahan dari tingkat S1 sampai S3-nya di UINSA dengan pengalaman organisasi IPPNU, PMII, dan Muslimat NU. Aktivitas beliau sekarang sebagai kajur jurusan tafsir hadis UIN Sunan Ampel Surabaya. Langsung saja kita menimba ilmu dari beliau. Semoga materi nantinya bisa bermanfaat. Kepada beliau Dr. Hajah Khairul Umami MAG, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan CHMS, yang kami hormati Ketua JHMS, dan semua yang hadir di forum ini. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini, siang ini kita bisa bertemu meskipun secara virtual di forum webinar di Jamaah Zoomiyah Zoomiyah. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Hari ini, sepertinya tadi saya mendapat gelar yang berbeda. Saya tadi dipanggil Bu Dokter, gitu ya. Keliru, ini bukan Bu Dokter. Nanti ada yang menggugat saya, nanti dapat dari mana gelar dokternya. Ya, bukan dokter saya ya. Senang sekali, kehormatan bagi saya bisa berjumpa dengan kalian, para penghafal Al-Quran, para penggerak-penggerak Al-Quran.
orang-orang yang mendapat keistimewaan. Alhamdulillah saya senang sekali. Hari ini saya diberi tugas untuk membahas tentang implementasi Al-Quran sebagai peredam gejolak keresahan masyarakat di masa pandemi. Mungkin ini tema besarnya, tapi saya tidak mengambil judul itu. Karena ketika mengambil judul ini, maka kesannya Al-Quran hanya dijadikan sebagai jimat. Al-Quran cuma dijadikan ya paling banter buku medis. Sementara Al-Quran adalah kitabullah yang luar biasa. Saya apa sudah dijadikan sebagai host? Saya mau share screen. Minta tolong saya dijadikan host biar saya bisa share screen. Oke Bu, sebentar. Sampun Bu. Oke. Ya, saya mengambil judul Pandemi Perspektif Nalar Al-Quran. Bagaimana Al-Quran memandang pandemi COVID-19 ini, bagaimana Al-Quran memberi solusi. Seperti bahasa tadi implementasi itu, bagaimana Al-Quran memberikan solusi dengan nalar Al-Quran. Al-Quran, sebelum kita membahas yang lebih dalam, kita ingin tahu dulu sebetulnya apa itu Al-Quran. Secara bahasa, ada dua pendapat mengenai pengertian Al-Quran. Yang pertama mengatakan bahwa Al-Quran adalah ismul mushtaq. Al-Quran itu adalah isim jadi-jadian, kata jadian. Berasal dari kata qoro'a yang mengikuti wazan fu'lan. Yang artinya adalah al-jam'u wal-dhammu. Dengan lafadz qira'ah. Muradifnya qira'ah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Nah, Quran di sini bermakna mengumpulkan. Nah, pendapat yang kedua menyatakan bahwa Al-Quran itu bukan ismul mushtaq, bukan kata jadian, dia isim alam. Dia memang nama asli, isim asli yang diberikan kepada sebuah kitab yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi bukan kata jadian dari kata apapun, tapi merupakan isim alam. Itu dari sisi bahasa. Sebentar, saya mau memberikan HP. Yang kedua, secara istilah, Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawati. Al-Quran itu kalamullah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, di mana membacanya adalah ibadah. Atau kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala Nabi al-maktub fil musahif al-manqul bitawaturul muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran itu adalah kalamullah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi, yang termaktub dalam mushaf, dan kemudian ditransmisikan, diriwayatkan secara mutawatir, di mana membacanya adalah ibadah.
berangkat dari pengertian ini, maka kita melihat bahwa Al-Quran ini tidak sedetik pun orang kosong membaca Al-Quran di dunia ini. Tidak ada sedetik pun waktu yang kosong dari orang membaca Al-Quran. Seandainya di Indonesia semuanya sedang tidur, maka di belahan bumi yang lain ada orang yang membaca Al-Quran. Setiap Muslim paling minim sehari sekali itu membaca Al-Quran 119 ayat. Dari 7, yakni Al-Fatihah, kali berapa? 17. Kalau tanpa surah pendek. Kalau ditambah surat pendek, misalnya ya dengan surat yang paling favorit lah, Al-Ikhlas misalnya. Al-Ikhlas berarti 4 kali 1 rakaat 4 ayat, ya. Berarti 4 kali 10 karena 2 rakaat yang menggunakan surah, maka akan diperoleh lebih dari 150. Berarti per umat Islam sehari sekali pasti itu membaca ayat Al-Quran lebih dari 100 ayat. Kurang lebih 150 ayat. Nah, tidak ada satupun bacaan di dunia ini, kitab apapun, buku apapun yang setiap hari ada orang yang membacanya. Ada orang yang mengkajinya, kalau bukan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu, menurut Pak Quraisy, itu ibarat berlian. Tahu ya, ini gambar berlian. Siapa yang pernah punya berlian, mahal harganya. Berlian itu keindahannya ditentukan oleh cuttingnya. Keindahan dan harganya itu selain ditentukan oleh kadarnya, kadar itu beratnya, juga ditentukan oleh ketepatan cutting, ketepatan potongannya. Setiap cuttingnya, setiap irisannya di sini itu akan memancarkan kilau cahaya yang berbeda. Misalnya Anda melihat dari sini, dari sisi sini, Anda akan menemukan kilauan yang berbeda ketika Anda melihatnya dari sisi sini. Demikian juga dari sini. Nah, Al-Quran juga begitu. Al-Quran mengandung banyak kandungan, di dalamnya adalah mu'jiz. Dia adalah mukjizat, dan sisi-sisi i'jaznya, i'jazul Qur'annya, sisi-sisi kemukjizatannya antara lain tasyri'inya, ilmi, adadi, lughawi. Kalau ada orang yang ahli hukum, ahli syariat misalnya, dia kemudian mengkaji sisi tasyri'inya Al-Quran, maka dia akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Kemudian seandainya ada orang yang ahli bahasa, maka dia akan menemukan keluar biasaan segi i'jaz Al-Quran dari sisi kebahasaan. Dari sisi ilmi juga begitu ilmiahnya. Seperti Maurice Bucaille. Maurice Bucaille itu seorang ilmuwan, kemudian mengkaji hal-hal yang terkait dengan kandungan ilmiah ayat-ayat Al-Quran, maka dia menemukan sesuatu yang luar biasa dalam Al-Quran itu. Dan yang terakhir ini adalah i'jaz dari sisi adadi. Dalam Al-Quran ada banyak mengandung ayat yang menyatakan angka-angka. Angka-angka baik yang tersurat maupun yang tersirat. Ini sekarang ini kemudian muncul ada kajian i'jaz Al-Quran yang terbaru dari sisi adadinya. Sejak ditemukan komputer yang bisa menghitung secara tepat angka-angka dan kaitan angka-angka yang disebut dalam Al-Quran. Seperti misalnya yang dilakukan oleh Khalafullah. Bagaimana dia bisa menemukan bahwa ternyata rangkaian kata, rangkaian huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari kata 19 huruf. Di mana ternyata setelah dilihat bahwa Ismun, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu kalau dihitung dalam Al-Quran ternyata hasilnya adalah kelipatan 19. Misalnya Ar-Rahman ada 57 kali. 57 kali berarti kelipatan 19 dari 3. 19 kali 3, 57.
Nah, itu jumlahnya Ar-Rahman. Demikian juga dengan Ar-Rahim. Nah, juga ada yang tentang la haula wala quwwata illa billah. Ternyata juga 19. Nah, ini adalah segi kemu'jizatan Al-Qur'an dari sisi bilangan. Nah, maka dari keluar biasaan materi, konten yang ada dalam Al-Qur'an itu, maka kemudian memunculkan jutaan judul buku, bukan hanya ribuan tapi jutaan judul buku. Macam-macam, ada yang buku yang terkait dengan pendidikan Al-Qur'an, tentang dakwah, juga tentang cara membacanya. Lah ini Al-Qur'an, hebatnya Al-Qur'an, ciri khas keistimewaan Al-Qur'an, tidak ada satupun buku atau kitab di dunia ini yang diatur cara membacanya. Panjang pendeknya diatur, berhenti tidaknya, waqaf ibtidaknya diatur, kemudian bernafas tidaknya diatur. Tidak ada buku ataupun kitab yang seperti itu, yang diatur dengan detail cara membacanya. Nah, ini buku ini kan mungkin tidak asing dengan kalian, Hakut Tilawah, buku tentang ilmu tajwid. Nah, ini jutaan buku Al-Qur'an, buku yang merupakan produk dalam tanda kutip ya, produk dalam tanda kutip produk Al-Qur'an. Nah, kita lihat anatomi Al-Qur'an terkait dengan adadi juga, bahwa Al-Qur'an itu terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat. Nah, ini jangan keliru, jangan sampai kalian yang mana ini? Mahasiswa UINSA, kemudian ketika ditanya ayat adalah 6.666 ayat. Sekarang sudah zamannya komputer, Anda bisa menghitung dengan pasti sendiri, maka itu ketemunya adalah 6.236 ayat. Kemudian kata 77.439 kata, 323.000 lebih huruf. Nah, yang luar biasa dari anatomi ini, ada keseimbangan kata yang itu tidak mungkin diproduk atau dibikin oleh manusia. Jadi bukti bahwa itu memang kalamullah itu bisa dilihat dari keseimbangannya. Bagaimana mungkin ayat sebanyak ini, huruf sebanyak ini 323.000 huruf, 77.000 kata, ini ada keseimbangan bahwa ternyata kata al-haya dan al-maut yang merupakan maudotnya, lawan katanya, ini ternyata tertulis dalam jumlah yang sama. Al-haya 145, al-maut juga 145. Ad-dunya 115, al-akhirah juga 115. Asyaitan 88, al-malaikah juga 88. Yaum ternyata ada 365 dan syahrun ada 12. Nah, ini kalau bukan bikinan Allah, kalau bukan kalamullah, bukan produk Allah, sangat tidak mungkin. Makanya orang-orang yang awalnya tidak suka dengan Al-Qur'an pada masa awal kenabian, seperti Umar, ketika mendengar ayat Al-Qur'an langsung gemetar badannya. Dia meyakini bahwa ini betul-betul pasti bukan sekedar puisi, ini bukan bikinan manusia biasa. Muhiroh juga begitu. Dia yang ahli syair langsung gemeter, ini bukan kata-katanya, bukan kata-kata sembarangan. Betul-betul ini dari yang tak terjangkau akal. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizana wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Nah, betul-betul Allah mengatakan mizan. Seimbang. Memang nyata-nyata seimbang. Makanya Allah kemudian menantang manusia maupun jin untuk membuat yang semisal Al-Qur'an. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu ka bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Jadi Allah menantang pada manusia untuk membuat yang semisal Al-Qur'an kalau memang mereka tidak percaya
kepada Al-Quran. Nah, Al-Quran, anatomi Al-Quran tadi sesungguhnya itu saya hanya bicara tentang lafdhon, lafadznya. Jadi Al-Quran nama lainnya kan ada Al-Furqan, Ar-Rahmah, Al-Bayan, Al-Haq, Al-Zikr, Al-Huda, Asy-Syifa, An-Nur, Al-Busyra, Al-Burhan, dan sebagainya. Ada lafdzannya yang anatomi tadi. Nah, di balik lafadznya ini, behind the text-nya, ada makna di sana. Dan selain ada maknanya, maka di atas itu setelah kita tahu lafdzannya, kita tahu maknanya, maka ada implementasi yang itu adalah amalan. Nah, kalau tiga hal ini antara lafdzon, maknan, dan amalan itu wajib harus dilalui semuanya. Jangan hanya bertumpu pada satu hal, lafdzonnya saja. Khususnya pada kalian yang seorang mahasiswa. Kalian yang educated, apalagi mahasiswa dari UINSA, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kalau orang yang awam mungkin hanya lafdzon saja tidak apa-apa, karena dia mengejar pada al-muta'abbadu bitilawatihi, bahwa beribadah, dianggap beribadah ketika kita membaca. Tapi kalau kita jangan sampai, karena ketika itu hanya dibaca tanpa memahami makna dan tanpa implementasinya, maka bacaan kita hanya sampai pada kerongkongan. Katanya Rasulullah SAW, wa yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Jadi yakhruju nasu min qibalil masyriq wa yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Nanti ada orang maksudnya dari jauh, maksudnya ya, yang membaca Al-Quran yang tidak melewati kerongkongannya, maksudnya tidak sampai pada hatinya, hanya cuma sampai di bibirnya. Ketika hanya sampai di bibirnya, maka itu berbahaya. Contoh kasus misalnya, Anda kenal dengan nama ini, Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi. Kenal ya? Dia adalah pembunuh dari Ali bin Abi Thalib. Dia disaksikan oleh para sahabat dan para ahlul hadis bahwa Ibnu Abdurrahman bin Muljam adalah seorang yang hafizul Quran. Seorang hafidh Al-Quran. Dia juga seorang ahli ibadah. Tapi karena apa yang dia baca hanya sampai pada lafdzon saja, tidak mau memahami maknanya, maka pada akhirnya dia kemudian terjerumus dalam dosa besar dengan membunuh sepupu Rasulullah, membunuh menantu Rasulullah, membunuh ahlul bait, membunuh orang yang termasuk dalam as-sabiqunal awwalun, yakni Ali karramallahu wajhah. Mengapa demikian? Selain karena pandangan politiknya, juga karena ini hati-hati. Ada motif asmara. Dia ketemu dengan gadis cantik, dia memang sejak awal sebetulnya memang sudah marah sama Ali. Karena pasca terjadinya perang Siffin, ya. Kemudian dia marah sehingga dia keluar dari golongan Ali, kemudian disebut Khawarij itu. Dia kemudian sebelum ketemu dengan Ali melaksanakan niatnya itu, dia bertemu dengan Qatam, gadis cantik yang membuat dia jatuh cinta, dan kebetulan dia juga seorang Khawarij, dan dia bilang, saya mau kamu nikahi dengan syarat. Maharnya adalah sekian ribu, ya, ditambah dengan nyawanya Ali, kepalanya Ali, dan itu dia laksanakan. Sehingga akhirnya terlaksanakanlah dia, dan sekarang dia mendapat julukan ya
sepanjang sejarah dia dikenang sebagai seorang pembunuh. Karena ayat Al-Qur'annya hanya sampai pada kerongkongannya, tidak sampai pada nalar dan hatinya. Anda kenal ini? Ini juga Saifuddin Zuhri, Saifuddin Ibrahim Saifuddin atau Ibrahim. Dia ini juga guru Al-Quran hadis di pesantren Muhammadiyah di daerah Jogja, kalau nggak salah ya. Kemudian dia guru Az-Zaitun, guru Al-Quran dan hadis juga. Tapi mungkin karena tendensi masalah materi, kemudian meninggalkan Islam dan kemudian murtad. Ada juga satu lagi, teman dari salah seorang dosen di Fakultas Usuluddin, tempat saya mengajar. Temannya, bukan dosen Usuluddin ya, temannya dosen. Alumni IIG, Hafidz, saya tidak menyebut ya, alumni kuliah di perguruan tinggi Al-Quran, kemudian alumni di sebuah pondok pesantren di Jombang juga, kemudian dia jatuh cinta pada orang lain, pada seorang laki-laki, menikah, dan kebetulan laki-lakinya seorang Kristen, akhirnya dia kemudian rela meninggalkan Al-Quran. Dia seorang hafidh. Tapi alhamdulillah sekarang sudah balik lagi karena suaminya itu sudah meninggal. Dan berkat jamaah WA yang dia masuk ke dalam situ, grup itu, kemudian disadarkan oleh teman-teman, alhamdulillah sekarang sudah balik lagi. Nah, ini bahayanya kalau hanya sekedar menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah satu-satunya bacaan yang dihafal jutaan manusia di dunia ini. Nggak ada kitab atau buku yang dihafal oleh jutaan orang, itu nggak ada. Pendeta manapun di seluruh dunia ini nggak ada satupun yang hafal Injil, nggak ada. Tapi Al-Quran yang terdiri dari ratusan ribu kata tadi, ratusan ribu huruf tadi, itu dibaca oleh jutaan umat manusia di seluruh dunia ini. Nah, maka harusnya kita harus memahami maknanya supaya kita tidak mudah dibohongi, dipolitisir, apalagi sekarang ini zamannya WA, zamannya postingan-postingan yang memahami Al-Quran hanya pada terjemahnya. Padahal terjemah itu bukan makna sebetulnya. Terjemah itu hanya sebuah konversi dari bahasa Arab dikonversi menjadi bahasa Indonesia. Padahal untuk melakukan konversi itu seringkali kita tidak menemukan padanan kata yang cocok atau tidak bisa merangkum semua makna yang terkandung dalam lafaz itu. Tidak usah jauh-jauh, misalnya kita bahasa Jawa saja, kemudian dikonversi ke dalam bahasa Indonesia akan sulit. Misalnya cul-culan, satu kata loh ya. Apa padanan kata cul-culan dalam bahasa Indonesia yang satu kata? Sulit. Nah, bisanya ya hanya dengan kata yang banyak, berjalan sendiri tanpa pegangan atau mandiri dan sebagainya, enggak bisa satu kata. Atau dalam bahasa Jawa itu antara ngempit, gowo, nyunggi itu berbeda. Sementara kalau bahasa Indonesia hanya memanggul atau memegang. Tapi kalau bahasa Indonesia itu beda, ada ngempit, memegang, itu beda semua. Nah, konversi bahasa ini tidak bisa merangkum semua makna ke dalam bahasa yang dikonversikan. Nah, itu bahayanya. Maka harus amal. Ketika tiga hal ini diamalkan, diimplementasikan, maka karena Al-Quran adalah asyifa, obat. Al-Quran adalah al-huda, petunjuk. Dia juga al-dzikr, pengingat. Maka Al-Quran ini, ya, Ar-Rahmah, Al-Furqan, kita bisa membedakan mana yang baik dan yang jelek dalam Al-Quran. Ar-Rahmah, ada Rahman dan Rahimnya, ada rahmat Allah di sana, ada Al-Busyra, ada kabar gembira yang disampaikan oleh kita, kepada kita. Maka membaca Al-Quran, mengkaji makna Al-Quran, dan mengimplementasikan Al-Quran akan memberi efek dan pengaruh luar biasa, baik kepada psikis maupun kepada fisik. Yang pada akhirnya fisik dan psikis ini akan memunculkan imunitas.
dan pada akhirnya akan memunculkan bukan hanya imunitas saja, tapi juga performan orang yang berteman dengan Al-Quran, dengan yang jauh dari Al-Quran itu beda. Dia akan bukan sekedar ganteng, bukan ganteng ya, tapi bersinar. Anak JMS ini kalau dijajarkan dengan orang yang jauh dari Al-Quran akan beda. Kalau JMS insya Allah auranya nampak. Baik laki-laki maupun perempuan, auranya akan nampak. Dan pembawaan dari body language-nya itu akan berbeda. Orang yang jauh dengan Al-Quran dan orang yang dekat, sangat dekat dengan Al-Quran, body language-nya akan berbeda. Dia lebih tawadhu', dia lebih, ya performanya akan lebih slow, ya lebih cool, seperti itu. Maka bagaimana nalar Al-Quran dalam menghadapi pandemi ini? Kita lihat, pandemi sekarang ini kan COVID-19. COVID-19 itu virusnya, virus COVID itu ukurannya hanya 150 nano. 150 nano itu sama dengan 125 per 1000 mikro. Atau sama dengan 125.000 per 1 juta milimeter. Bayangkan, milimeter itu kecil. Lah ini nggak ada setengah milinya. 125.000 per 1 juta milimeter. Di 1 per 1 juta, di 1 mili itu dibagi 1 juta. Bayangannya seperti itu. Itulah besarnya virus ini, virus corona ini. Maka kita melihat ini, Al-Quran sudah mengisyaratkan bahwa Al-Quran mengatakan innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah enggak malu membuat perumpamaan dengan nyamuk, bahkan lebih rendah dari nyamuk, di atasnya, maksudnya lebih di atasnya ini lebih kecil lagi. Dan ini lebih kecil dari nyamuk. Allah nggak malu, dan memang nyata-nyata benar. Hingga saat ini lebih dari 1 juta orang di seluruh dunia yang mati karena corona. Hingga saat ini ada ribuan orang yang kehilangan pekerjaan dan menjadi miskin gara-gara corona. Ribuan hotel tutup di seluruh dunia, ya. Banyak tempat usaha yang kemudian tutup gara-gara corona. Nah, ini menunjukkan bahwa meski kecil ternyata memberi efek dahsyat, dan itu Al-Quran sudah memberikan pengetahuannya seperti itu. Kemudian bagaimana nalar Al-Quran melihat pandemi lagi? Al-Quran mengatakan, wa ma aswabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Bahwa apa yang menimpa kalian sesungguhnya itu adalah akibat dari perbuatan kalian sendiri. Ini Anda lihat. Mungkin bisa dilihat nanti di YouTube, kalian lihat Pasar Tomohon Manado. Di sana berbagai ragam binatang yang mungkin bagi kita jijik itu dijual. Ini tikus ini. Ini tikus yang mau disate. Ada tikus, ada ular, ada pokoknya coba Anda lihat di YouTube. Nah, ini tidak saya tambahin di sini, Pasar Tomohon Manado. Nah, ini kan sesuatu yang tidak layak untuk kita makan kemudian dimakan. Karena konon katanya virus ini berasal dari kelelawar. Dan kelelawar itu mereka makan. Nah, kemudian kita melihat bagaimana nalar Al-Quran memberikan pengertian kepada kita. Bahwa ribuan orang yang meninggal atau 1 juta lebih sedunia itu, Allah memberikan pengertian dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Enggak ada sesuatu musibah di dunia ini yang terjadi kecuali ke atas izin Allah. Pasti itu atas izin Allah, tidak mungkin tanpa izin Allah kalau tidak pasti tidak terjadi kalau tanpa izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Nah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Nah, tidak ada musibah yang ada di
bumi ini, yang menimpa di bumi dan juga menimpa kalian, itu kecuali sudah termaktub dalam kitab, yang dimaksud adalah dalam Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah dimaktubkan. Jadi kalau ada orang tua kalian atau saudara kalian yang meninggal karena corona, tidak perlu marah-marah. Ini semua sudah termaktub, sudah kehendak Allah seperti itu. Nah, maka bagaimana implementasi nalar Al-Quran dalam memberi tuntunan kita terkait dengan pandemi ini? Yang pertama adalah sabar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Memang Allah itu akan menguji kalian dengan sesuatu yang berupa ketakutan, kelaparan, berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, ditinggal mati oleh orang-orang yang kita cintai, panen gagal. Maka basyiri sabirin, sabarlah, karena nanti kalau sabar Allah akan memberikan rahmatnya. Sabar. Yang kedua, dengan adanya seperti ini, karena itu adalah diakui atau tidak, sedikit atau banyak, itu juga pengaruh dari perbuatan kita sendiri, maka kita harus bertaqarrub. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sesungguhnya Allah itu menciptakan kematian, kehidupan itu untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian ini yang paling bagus amalnya? Jadi ini ujian, maka hendaklah jangan sampai ketika mendapatkan musibah, waduh, gara-gara corona ini saya nggak bisa KKN-nya online. Gara-gara corona saya nggak bisa wisuda, terus kemudian langsung ngeluruk ke kampus, marah-marah ke kampus. Kami sudah bayar uang kuliah, kenapa harus online? Nah ini, maka pada saat ini kita harus tahu bahwa ini untuk menguji kita sampai seberapa besar kepercayaan kita, kesabaran kita, kepercayaan kita atas takdir Allah. Maka kita harus mendekatkan diri. Karena walau an ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi kalau ada penduduk negeri yang kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh dari Allah, maka akan diambil barokahnya. Maka mafhum mukhalafahnya berarti ketika kita mendekatkan diri pada Allah, maka rahmat barokah akan turun kepada negeri ini, kepada kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah kita harus optimis. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa badai pasti berlalu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa sesungguhnya dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Harus yakin, seyakin-yakinnya kita sebagai generasi Qur'ani ini, sebagai orang yang dekat dengan Al-Quran, berteman dengan Al-Quran, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa setelah situasi krisis ini, pasti nanti akan ada berita gembira. Ada situasi yang bagus, situasi yang enak. Tidak akan terus-menerus hujan. Seperti itu. Oke, mungkin sudah cukup ya, saya akhiri sampai di sini. Mungkin kita lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Ibu Hajah Khairul Umami. Selanjutnya mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya, kami persilahkan bisa melalui chat. Monggo. Pembahasan kita ini tadi tentang implementasi Al-Quran dalam redam implementasi Al-Quran sebagai peredam gejolak keresahan masyarakat di masa pandemi. Dan tadi sudah disampaikan bagaimana nalar Al-Quran dalam melihat pandemi. Monggo kami persilahkan kepada teman-teman
Mungkin saya bisa langsung menyimpulkan sedikit bahwasanya membaca Al-Quran adalah ibadah. Ya, monggo kepada yang bertanya kami persilahkan. Dari official JMS, mungkin ada dari teman-teman yang bisa kami pilih untuk penanya. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Oke, monggo silahkan. Dengan Mas Wintono. Mas Wintono, monggo silahkan Mas Wintono. Ustazah, kalau mau bertanya, dari makna Al-Quran tersebutkan al-muta'abbadu bitilawati. Kalau misal kita kan pasti kan sering di acara ada hataman gitu kan, pasti kan bacanya kan cepat, terus dari makhorijul huruf, tajwid kan agak kurang. Tetapi kita sudah mengetahui kalau membaca Al-Quran itu harus dengan tartil. Itu apakah dengan cara cepat tersebut masih dihitung sebagai ibadah? Bagaimana penjelasannya Ustazah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wintono. Pertanyaannya, ketika kita membaca Al-Quran secara cepat, apakah itu juga masuk dalam kategori ibadah? Kurang lebihnya seperti itu. Monggo kepada Ibu Hajah Khairul Umami, mungkin ada yang bisa disampaikan. Ya, oke. Jangankan membaca cepat ya, membaca gratul-gratul aja ya tetap ibadah. Jadi kan ada beberapa metode bacaan. Saya yakin kalau kalian yang penghafal Al-Quran ini paham bahwa ada beberapa metode pembacaan Al-Quran. Pembacaan yang pertama adalah tahqiq. Metode pembacaan tahqiq. Metode pembacaan tahqiq ini metode pembacaan mengambil yang paling ukuran maksimal. Jadi misalnya mat wajib mutasil misalnya panjangnya 6 harokat atau 5 sampai 6 harokat misalnya ya. 5 atau 6 harokat. Maka diambil yang paling maksimal. Kemudian dengan bacaan tahqiq ini setiap hurufnya juga mendapatkan porsi sesuai dengan hak-hak hurufnya. Jadi bagaimana rok tafkhimnya, bagaimana rok tarqiqnya, bagaimana shad, bagaimana ini kan semua sesuai dengan hak masing-masing huruf, maka ini adalah pembacaan tahqiq. Yang kedua adalah tartil. Tartil ini tidak sepelan tahqiq tadi, ya. Tengah-tengah. Dia membaca sesuai dengan tajwid, kemudian membaca juga memberikan hak masing-masing huruf, bagaimana membaca sin, bagaimana menjadi membaca shad, shin, kemudian panjang pendeknya, mat wajib muttasil, mat jaiz munfasilnya. Nah, ini tartil yang kedua. Kemudian yang ketiga ada hadr. Metode hadr ini biasanya dipakai oleh para hafidh-hafidhah yang deres, yang murajaah.
Terus Al-Quran ini, saya bukan hafidho ya, saya bukan hafidho, hanya tahu dunia hafidho. Kebetulan suami saya, mungkin kalian kenal, Pak Mujahid itu dulu alumni MQ, tapi beliau nggak sampai selesai keluar dari MQ ya, nggak sampai selesai. Tahu banyak tentang dunia hafidh-hafidho, bahwa mereka kalau kemudian tidak pernah deres ya hilang. Ada kalanya orang yang cepat hafal 30 juz, tapi karena nggak pernah dideres ya kemudian hilang. Jadi ada pondok katanya itu cepat hafal, cuma berapa bulan itu langsung hafal, tapi kemudian cepat hilang karena dia tidak menitik beratkan pada murojaah, cuma menitik beratkan pada penambahan. Ya. Maka kalau misalnya derasnya itu harus memakai tahqiq, ya susah dong. Gimana? Nggak selesai-selesai. Derasnya kan paling minimal 5 juz misalnya ya. Sehari 5 juz. Terus pakai metode tahqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan gitu. Waduh, itu berapa jam nanti kalau yang punya suami nanti dipukul sama suaminya itu nggak lupa nggak masak itu sampai aneh gitu. Ya. Yang punya istri juga suaminya dimarahin nanti. Mas kerja mas sampai ini kok baca Quran aja nggak ada uangnya gitu. Maka biasanya mereka ini ketika murojaah tidak pakai tartil, tidak pakai tahqiq, tapi pakai hadar ini. Tapi hadar ini adalah metode pembacaan cepat yang mengambil ukuran paling minim. Jadi ukuran paling minim misalnya mat wajib mutasil misalnya 2 sampai 6 harokat, maka dia ngambil ukuran paling minim 2 misalnya seperti itu. 3 ya 3 misalnya. Seperti itu. Yang jelas dia tidak keluar dari tajwid. Saya yakin kalau seorang hafidhah tidak akan keluar dari tajwid karena dia cepat itu karena dia paham ya, paham. Jadi metode pembacaan hadar ini yang biasanya dipakai oleh para hafidhah waktu murojaah atau waktu khataman ya, waktu khataman seperti itu. Jadi tidak harus tahqiq dan tidak harus tartil, tapi alangkah baiknya seperti itu untuk memahami supaya meresap ke dalam hati itu yang sedang-sedang saja itu adalah tartil. Kalau yang slow sekali artinya betul-betul memenuhi hak-hak tiap huruf. Karena huruf itu kan ada 5 pembacaan ya, macam-macam kan, mengandung kalau Anda sudah belajar makharijul huruf itu kan ya. Nah, itu hak-haknya semua ditunaikan. Itu adalah tahqiq. Jadi selama mengikuti aturan tajwid tapi mengambil yang paling minim ya, paling minim ya, maka itu boleh. Ya, sudah terjawab? Itu namanya metode hadar. Oke, terima kasih Ibu. Nah, selanjutnya ada lagi penanya dari Mbak Niswa Koyima. Assalamualaikum Bu Umami. Saya ingin bertanya terkait transfer makna bahasa dari bahasa Al-Quran ke bahasa masing-masing umat Islam. Apakah ada metodologi atau teori yang dapat mengatasi transfer makna Al-Quran ke bahasa masing-masing umat, sehingga kita umat Islam dimanapun berada dapat memahami betul makna dari ayat Al-Quran? Terima kasih. Ya harus dengan tafsir, ya, bukan terjemah. Untuk mendalami tafsir maka butuh perangkat ilmu. Butuh perangkat ilmu, tidak hanya kemudian seperti yang hadis tadi ya. Atau misalnya kalau dalam bahasa Indonesia itu tangan panjang itu kan artinya apa? Tangan panjang itu artinya apa? Mencuri ya. Belum tentu tangan panjang dalam bahasa Inggris mencuri dikatakan tangan panjang, belum tentu. Kalau kemudian Anda mengkonversi dari bahasa Indonesia mengatakan menerjemahkan tangan panjang dengan long hand,
maka mereka akan bingung. Terjemahkan seperti itu. Kalau terjemahkan apa adanya. Maka caranya memaknai ya jangan belajar dari terjemah. Terjemah itu alat bantu, pasti harus diterjemahkan, itu pasti. Tapi Anda harus mendasarkan pemahaman Anda pada tafsir yang didukung oleh ilmu tafsir. Sehingga Anda dengan ilmu tafsir itu Anda tahu mana nasikh, mana mansukh, mana muhkam, mana mutasyabih, mana apa namanya itu makna majaz ataukah makna yang sebenarnya. Misalnya seperti ini. Apa itu ayat yang menyatakan istrimu adalah ladang bagi apa namanya? Masing-masing istrimu jadi pak baju untukmu apa? Antum libasul lakum wa antum libasul lahun. Apa itu? Lupa. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya. Artinya itu kan dia baju bagimu dan kamu adalah baju bagi dia. Artinya kan seperti itu kan terjemahnya. Lah nanti kalau orang nggak paham, oh berarti maksudnya itu boleh gantian baju ini kalau suami istri, kan gitu. Kalau dipahami seperti itu, maka kemudian kita memahami tidak seperti itu. Taunya dari mana? Taunya dari kita mempelajari balaghah, Al-Quran dari sisi balaghah. Oh ternyata ada majaz, ini majaz, misalnya gitu. Ini hanya ibarat, nah, seperti itu. Atau misalnya itu apa namanya itu istrimu adalah itu ladang bagimu itu apa? Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Kalau orang enggak ngerti baca terjemahnya nanti istrinya dibawakan pacul nanti. Nah, ini kan kacau kan? Nah, ini artinya kita Mohon maaf, kita sedang terputus koneksi dengan Ibu Haja Khairul Umami. Apakah bisa dihubungkan kembali? Minta tolong ke teman-teman panitia. Apakah bisa dihubungkan kembali dengan narasumber? Ini sambil menunggu apakah narasumber bisa bergabung lagi, saya sedikit merangkum dari apa yang sudah dijelaskan dari beliau. Yang pertama, membaca Al-Quran adalah ibadah, dan bahwasanya mukjizat yang ada di dalam Al-Quran ada banyak macamnya. Dari produk-produknya kita tahu ada tata cara membaca Al-Quran yang sudah diatur, dan ada kajian tentang serba-serbi Al-Quran. Terus juga disebutkan bahwasanya kita sebagai umat muslim atau lebih khususnya kepada teman-teman mahasiswa yang menghafal Al-Quran, dianjurkan tidak hanya hafal lafadznya saja atau membaca Al-Quran secara lafadznya saja, tapi juga memahami secara maknanya dan juga mengamalkan apa yang sudah ada dalam isinya, sehingga kita bisa meningkatkan imunitas dan performa kita dalam pada fisik dan psikologis kita. Selanjutnya pada perspektif nalal Al-Quran, melihat bahwasanya
pada masa pandemi, di masa pandemi ini ada menjadi 3 solusi. Yang pertama adalah sabar, yang kedua yaitu takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah, dan yang ketiga optimis bahwasanya apa yang menjadi ujian pandemi ini bisa cepat terselesaikan. Mungkin itu yang saya ingin nambah sedikit mungkin monggo ya. Ibu. Memberikan contoh, misalnya ayat walillahil masyriq wal maghrib fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Kalau orang hanya melihat terjemahnya, pada akhirnya akan salah sangka. Oh, ternyata sholat itu tidak hanya menghadap ke mana? Ke kiblat, boleh kemanapun. Ini ada itu orang yang memahami seperti itu sampai kemudian akhirnya murtad, keluar dari agama Islam karena dia melihat ada penyimpangan. Wong di dalam Al-Quran mengatakan itu di manapun tempat, fathama wajhullah, itu boleh kok menghadap kemanapun karena timur dan barat itu milik Allah. Kenapa harus menghadap ke kiblat? Nah ini kan kacau. Ini berarti hanya belajar dari terjemah yang tidak memahami Al-Quran seperti itu ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Sebenarnya banyak Ibu. Mungkin saya ambil satu penanya lagi. Ini dari Mutia Farida. Assalamualaikum Ustazah, mau bertanya, Al-Quran merupakan sebuah kitab yang di dalamnya terkandung banyak sekali huda atau petunjuk bagi setiap pembaca. Dengan syarat yang tadi disampaikan bahwa perlu adanya tadabbur dan juga pengamalan terkait ayat-ayat Al-Quran tersebut. Lantas permasalahan hari ini adalah banyaknya masyarakat awam yang hanya menggunakan Al-Quran sebatas bacaan yang menenangkan saja. Yang dapat hikmah pembelajaran di balik ayat ya, itu adalah tugas Anda untuk memberikan pencerahan. Jadi di satu sisi gairah luar biasa yang ditunjukkan oleh masyarakat terkait dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran, itu di satu sisi menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan. Tapi di sisi yang lain juga mengkhawatirkan ketika mereka hanya fokus pada lafaz, fokus pada bacaan, tanpa mengamalkan bahwa Al-Quran itu di dalamnya isinya adalah memacu kita untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Tidak ada ilmu Kristen, ilmu kafir, itu tidak ada. Semua ilmu, selama ilmu itu membawa kemanfaatan, itu adalah ilmu Allah. Mau itu matematika, mau itu fisika, mau itu kimia, mau itu apa, nggak ada. Ilmu kafir nggak ada. Ilmu itu tidak beragama. Semua ilmu adalah ilmu Allah. Semua. Nah, nanti kalau kemudian semua fokus pada menghafalkan Al-Quran tanpa mengamalkan Al-Quran, nanti suatu ketika umat Islam yang akan rugi. Nanti ahli pesawat tidak ada yang dari umat Islam. Sementara kita ini butuh pesawat. Untuk haji kita butuh pesawat. Nggak punya ahli kimia. Sementara hal-hal yang berkaitan dengan sabun, bersuci, dan semuanya itu terkait dengan kimia-kimia. Nah, ini tugas Anda untuk menyadarkan bahwa Al-Quran itu jangan hanya cuma dijadikan jimat yang dibaca saja, tapi harus ditadabburi, harus diamalkan di dalamnya. Ketika mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra, membaca itu membaca semuanya termasuk membaca alam. Al-Quran meminta kita untuk mempelajari semua ilmu, tidak ada ilmu kafir. Semua ilmu adalah ilmu Allah. Termasuk ilmu yang disebut dengan ilmu umum. Nah, ini kalau sampai ini dibiarkan terus-menerus, maka akan terjadi masa kegelapan lagi. Nanti umat Islam akan mundur. Jadi orang lain sudah bicara tentang bagaimana hidup di planet Mars, kita masih terkungkung bicara tentang isbal.
tentang burqa, tentang isbal, bahwa kita harus ini apa namanya isbal itu apa? Nggak boleh isbal ini apa namanya? Itu loh, cingkrang. Kita harus cingkrang. Itu dosa, itu harus pakai ini. Kita nanti akan ketinggalan. Umat yang lain sudah melesat ke udara sana, kita masih bicara tentang isbal, bicara tentang jenggot, bicara tentang nikob, bicara seperti itu. Kita nanti akan ketinggalan. Sementara kehidupan di dunia ini butuh prasarana untuk melaksanakan ibadah. Kita ini ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah itu adalah untuk mengelola bumi. Untuk mengelola bumi butuh ilmu. Ilmu apapun, semuanya adalah ilmu Allah. Nah, ini tugas Anda untuk memberi pencerahan. Maka zaman sekarang adalah zaman medsos. Bagaimana Anda memproduksi kontranarasi, melawan narasi-narasi yang membuat umat tidak tercerahkan, membuat umat stagnan, sembarang nggak boleh, sembarang bid'ah, sembarang dosa. Akhirnya stagnan, nggak maju-maju. Nah, bagaimana Anda membuat kontranarasi, Anda produksi untuk disebar di medsos. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Khairul Umami. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf kepada para peserta yang sudah bertanya dan belum sempat terjawab. Mungkin di lain kali, di waktu yang lain kita bisa bertemu lagi dan membahas atau berdiskusi bersama lagi tentang kajian-kajian Al-Quran. Atau bisa menghubungi langsung beliau, Bu Khairul Umami, yang tadi mungkin sudah saya sampaikan nomor teleponnya. Atau bisa langsung datang ke jurusan tafsir hadis Ibu. Ya, ini satu lagi nggak enak kalau nggak dijawab mungkin ya. Ini satu, bagaimana kalau menghafal Al-Quran niatnya karena terpaksa? Nggak apa-apa, memang niat baik itu kadang-kadang harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak berangkat. Tapi kemudian lulus nggak dilanjutkan lagi, ya nggak apa-apa. Siapa yang bilang terus nanti berdosa kalau menghafalkan hilang? Bukan begitu maksudnya. Ini karena tekstual itu seperti itu pemahamannya. Maksudnya yang berdosa itu adalah kalau ternyata hafalannya kemudian hilang itu maksudnya hilang tidak diamalkan. Kemudian Anda hafal Al-Quran, tapi kemudian Anda melaksanakan dosa-dosa besar. Anda maksiat, itu namanya Al-Quran sudah hilang di kalbu jenengan. Jadi yang dimaksud hilang itu tidak hilang seperti ini. Bukan hilang kemudian hilang hafalannya berdosa. Wah, takut semua dong orang mau menghafal. Enggak ya. Nah, ini maksudnya bahayanya orang hanya memahami dari teks itu seperti itu. Ya, oke, terima kasih. Maaf, nambah-nambah. Oke, terima kasih Ibu Khairul Umami. Dari saya selaku moderator juga menyampaikan apabila ada kekurangan dari kegiatan kita pada siang hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus satu lagi, apabila mungkin nanti ada satu penjelasan yang tadi sempat terskip atau sempat ke kamar mandi sebentar, nanti bisa menonton di channel YouTube-nya JHMS, insya Allah seperti itu. Atau mungkin JHMS. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas ilmunya Ibu Khairul Umami, Ibu Hajah Khairul Umami MAG. Semoga bisa menjadikan kita umat muslim yang tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, sekedar hanya lafaznya saja, tapi juga bisa mengerti maknanya dan bisa mengamalkannya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Sebelum saya akhiri, saya kembalikan ke panitia atau MC. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada moderator. Acara yang terakhir yaitu penutup dan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Tri Febriandi Amrullah.
Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayatana lana fi kulli khair wa ajral mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ighfir lana ma madaya wa si'an karam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz. Demikianlah acara webinar pada siang hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari pemateri dapat bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran para hadirin. Saya sebagai MC meminta maaf jika ada kata atau frasa yang salah yang kurang berkenan di hati para hadirin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.